Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Setujukah Anda dengan ungkapan ini? 2 Tawarik 15 ayat 7 juga berkata, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu." Entah hasil kerja keras itu akan kita tuai dengan tangan kita sendiri atau generasi setelah kita yang akan menuainya. Percayalah bahwa semua hasil dari usaha kerja keras kita itu akan menjadi baik adanya di dalam kehidupan kita seturut kemurahan Tuhan. Semangat juang yang seperti inilah yang juga dimiliki oleh Deborah. Deborah adalah salah satu wanita tangguh yang tercatat di dalam Alkitab. Sekalipun Deborah itu adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi Deborah sangat percaya bahwa Tuhan memakai dirinya sebagai hakim atas Israel. Deborah adalah seorang nabiyah, istri Lapidot, dan memerintah sebagai seorang hakim atas orang Israel. Di bawah pohon kurma di pegunungan Efraim, ia biasa menjalankan tugasnya. Banyak orang yang datang kepadanya membawa masalah dan Deborah memberikan nasihat, solusi untuk setiap permasalahan yang mereka alami. Sebagai nabiyah, ia adalah penyambung lidah Tuhan, menerima petunjuk dari Tuhan dan nubuatan dari Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dan di dalam kepemimpinannya, bangsa Israel hidup di dalam damai dan aman selama 40 tahun. Luar biasa bukan? Namun pada saat yang bersamaan, ternyata orang-orang Israel juga berada di dalam penindasan selama 20 tahun oleh Raja Kanaan. Dan Sisera adalah kepala pasukan orang Kanaan. Deborah memerintahkan Barak untuk menyerang Sisera. Tetapi Barak terlalu ragu dan takut jika berperang sendirian, sehingga ia bersikeras meminta kepada Deborah untuk menemaninya turun langsung berperang bersama dengannya. Dan ternyata permintaan dari Barak ini direspon baik oleh Deborah. Hakim-Hakim 4 ayat 9, kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Ia rela turun gunung tanpa rasa takut. Ia maju berperang bersama dengan prajurit Israel lainnya. Dan di tengah-tengah peperangan itu kehadiran Deborah menjadi pendorong dan juga penyemangat bagi prajurit Israel lainnya. Dan luar biasanya, Tuhan juga turut bekerja di dalam peperangan itu. Tuhan memberikan musuhnya ke dalam tangan Deborah bersama juga orang-orang Israel lainnya. Mereka menang melawan musuh-musuh mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Deborah adalah panutan dan juga sosok yang sangat dihormati oleh rakyat Israel lainnya. Sebenarnya, apa yang menjadi rahasia kunci sukses dari Deborah ini? Yang pertama, Deborah memiliki kualitas kerohanian yang luar biasa. Sebagai nabiyah, dia sangat peka kepada suara Tuhan. Sedangkan yang kedua, kualitas kepemimpinannya bukan hanya berteori saja, tetapi dia berani melakukan kerja yang nyata, langsung turun berperang bersama dengan prajurit orang-orang Israel untuk membela umat Tuhan. John F. Kennedy pernah berkata, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Seberapa peka kita dengan suara Tuhan pada kehendak Tuhan ketika kita ditempatkan di tengah bangsa kita Indonesia ini? Sudahkah kita memberikan diri kita secara nyata untuk membantu bangsa kita Indonesia? Saat ini bangsa kita sedang berjuang dengan pandemi ini, dan kiranya kita selalu peka terhadap kehendak Tuhan agar kita bisa berkarya demi kemuliaan Tuhan di tengah bangsa kita ini. Dengan perjuangan yang diberkatinya, kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita di tengah bangsa kita ini, Indonesia. Amin.